Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yang berjudul Optimasi Produksi Mebel Menggunakan Metode Simplex dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ariworo Kurniasi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Zaimah dengan NIM 41014220053 dan teman-teman saya. Saya Deindra Jinariswari dengan NIM 41014220048. Saya Firialda Paristina dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya Ahmad Asrafi dengan 3 digit NIM terakhir 093. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dayinta. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Industri saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, mengakibatkan persaingan yang semakin ketat. Kondisi ini mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang penting dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Terbatasnya sumber daya ini menimbulkan tantangan dalam alokasinya agar dapat mencapai keuntungan maksimal. Industri kecil dan menengah, seperti industri rumah tangga, juga turut berpartisipasi dalam persaingan ini. Industri mebel Alberti yang memproduksi berbagai produk kayu merupakan contoh dari usaha kecil yang bergantung pada intuisi bisnis dan pengalaman untuk menentukan produksi optimalnya. Namun, pendekatan ini seringkali tidak efektif dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga tidak mampu mencapai efisiensi maksimal dalam memperoleh keuntungan. Tantangan utama yang dihadapi oleh Alberti termasuk keterbatasan bahan baku dan modal yang diperlukan untuk produksi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih ilmiah dan sistematis untuk mengoptimalkan produksi dan memaksimalkan keuntungan. Nah, metode simplex dalam program linear dapat memecahkan masalah optimasi menjadi solusi yang relevan mengingat hubungan linear antara tingkat produksi dan juga keuntungan di industri tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tadi, kita dapat rumuskan permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan produksi optimal menggunakan metode simplex. Yang kedua, bagaimana maksimumkan keuntungan biaya pada produksi mebel menggunakan metode simplex dan software for computer POM-QM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Virial. Selanjutnya, tujuan dari analisis ini yang pertama menentukan produksi optimal menggunakan metode simplex. Yang kedua, memaksimumkan keuntungan biaya pada produksi mebel dengan menerapkan metode simplex secara manual dan menggunakan software for komputer POM-QM. Next. Literatur yang digunakan dalam analisis ini yaitu dilandaskan pada kajian jurnal optimasi produksi mebel menggunakan metode simplex yang ditulis oleh Arianti Airin T dan kawan-kawan pada tahun 2023. Jurnal ini mengulas penerapan metode simplex untuk memaksimalkan keuntungan produksi mebel di sebuah perusahaan mebel. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana metode simplex dapat membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi produk yang optimal untuk diproduksi, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Temuan dalam jurnal ini memperkuat analisis dalam penerapan metode simplex pada tugas ini dan menunjukkan efektivitas metode simplex dalam mengoptimalkan produksi mebel. Next. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan metode observasi pada jurnal optimasi produk mebel menggunakan metode simplex yang ditulis oleh Arianti Airin T dan kawan-kawan pada tahun 2023. Tujuan utama dalam penyusunan tugas ini adalah memaksimalkan keuntungan dari biaya produksi mebel dengan menggunakan metode simplex. Data yang digunakan mencakup data standar yang diperoleh dari jurnal yang telah disebutkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Asrof. Analisis program linearnya, sebuah perusahaan mebel memproduksi lemari, kursi, dan meja. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya bahan-bahan dalam per kilogram, terus waktu produksi dalam per jam, dan biaya produksi tiap-tiap produk yang dibuat. Nah, di sini ditunjukkan tabel yang terdapat kriteria dari tiap-tiap bahannya, ada papan, paku,
lem, vernis, waktu produksi, dan biaya produksi. Dalam penjualan produk lemari akan memperoleh laba sebesar 365.000 per unit, kursi akan memperoleh laba 75.000 per unit, sedangkan meja akan memperoleh laba 125.000 per unit. Tentukan banyaknya produk yang harus diproduksi oleh perusahaan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Terus berapa keuntungannya? Analisis program linear secara manual. Yang pertama, kita membuat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kita definisikan terlebih dahulu. X adalah banyaknya lemari, Y adalah banyaknya kursi, Z adalah banyaknya meja. Z max-nya yaitu 365.000X ditambah 75.000Y ditambah 125.000Z. Untuk fungsi kendalanya, yang pertama 10X ditambah 2Y ditambah 4Z kurang dari atau sama dengan 60. Yang kedua 2X ditambah Y ditambah Z kurang dari sama dengan 24. Yang ketiga 2X ditambah Y ditambah Z kurang dari atau sama dengan 28. Yang keempat 4X ditambah Y ditambah Z kurang dari sama dengan 40. Yang kelima 25X ditambah Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 182. Yang keenam 500.000X ditambah 50.000Y ditambah 125.000Z kurang dari sama dengan 5 juta. Bagian B menambahkan variabel slack. Di sini untuk tiap-tiap fungsi kendalanya kita tambahkan variabel slack-nya. Untuk yang pertama 10X ditambah 2Y ditambah 4Z ditambah S1 sama dengan 60. Yang kedua 2X ditambah Y ditambah Z ditambah S2 sama dengan 24. Yang ketiga 2X ditambah Y ditambah Z ditambah S3 sama dengan 28. Yang keempat 4X ditambah Y ditambah Z ditambah S4 sama dengan 40. Yang kelima 25X ditambah Y ditambah 2Z ditambah S5 sama dengan 182. Yang keenam 500X ditambah 50.000Y ditambah 125.000Z ditambah S6 sama dengan 5 juta. Oke, membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala baru karena tadi sudah ditambahkan variabel slack-nya. Untuk Z max tetap dari awal yaitu 365.000X ditambah 75.000Y ditambah 125.000Z menjadi fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Yang pertama 10X ditambah 2Y ditambah 4Z ditambah S1 sama dengan 60. Kemudian yang kedua 2X ditambah Y ditambah Z ditambah S2 sama dengan 24. 2X ditambah Y ditambah Z ditambah S3 sama dengan 28. Yang keempat 4X ditambah Y ditambah Z ditambah S4 sama dengan 40. Yang kelima 25X ditambah Y ditambah 2Z ditambah S5 sama dengan 182. Yang keenam 500.000X ditambah 50.000Y ditambah 125.000Z ditambah S6 sama dengan 5 juta. D, untuk tabel simplex pertama, kita isikan tiap-tiap koefisien dari semua variabel ke dalam tabelnya. Kemudian, untuk memperoleh baris ZC, kita kalikan CB dengan tiap-tiap kolom yang ada. Kemudian diperoleh. Kemudian, untuk memperoleh hasil dari ZC min CC yaitu kita kurangkan koefisien dari fungsi tujuan dengan
CJ-nya. Kemudian diperoleh. Selanjutnya, untuk memperoleh kolom kunci, kita cari nilai CJ dan CJ min CJ terkecil, sehingga diperoleh kolom kuncinya adalah kolom X. Kemudian untuk mengisi kolom penilaian, kita bagikan kolom V dengan kolom kuncinya. Kemudian diperoleh nilai penilaiannya yaitu seperti berikut. Lalu kita pilih nilai baris di kolom penilaian yang paling kecil, sehingga di sini adalah 6. Kemudian diperoleh baris kuncinya yaitu di baris pertama. Kemudian kita peroleh elemen kuncinya yaitu nilainya 10. Lanjut tabel simplex kedua. Karena kita tahu bahwa elemen kuncinya ada 10 dan di baris pertama, maka kita bagikan baris pertama dengan 10, sehingga diperoleh seperti pada tabel. Lanjut, untuk mengisi baris kedua, kita kurangkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama, sehingga diperoleh ini. Lalu untuk baris ketiga, kita kurangkan baris ketiga dengan 2 kali baris pertama, sehingga diperoleh seperti berikut. Lalu untuk baris keempat, kita kurangkan dengan 4 kali baris pertama, sehingga diperoleh seperti ini. Prosesnya untuk selanjutnya, baris kelima, kita kurangkan baris kelima yang di tabel pertama dengan 25 kali baris pertama. Diperoleh seperti ini. Lalu untuk baris ke-6, kita kurangkan baris ke-6 di tabel pertama dengan 50.000 kali baris pertama di tabel 2 ini. Dan diperoleh. Lalu untuk memperoleh nilai CJ hampir sama pada proses yang di awal tadi, yaitu mengalihkan CB dengan kolom-kolom yang ada, sehingga diperoleh seperti ini. Dan juga untuk mencari CJ min CJ juga sama. Di sini nilai CJ min CJ terkecil adalah negatif 2000, sehingga di sini kolom Y menjadi kolom kuncinya. Untuk memperoleh nilai di kolom penilaian, kita bagikan V dengan kolom Y, sehingga diperoleh seperti ini. Kita pilih nilai yang paling kecil. Di sini nilai paling kecilnya yaitu 20, sehingga di baris kedua adalah baris kuncinya, sehingga di sini elemen kuncinya adalah 6/10. Lanjut untuk F, tabel simplex yang ketiga. Di sini kita sudah tahu bahwa elemen kuncinya adalah 6/10. Maka untuk memperoleh nilai dari baris kedua, kita bagikan nilainya baris kedua di tabel simplex yang kedua dengan 6/10, sehingga diperoleh seperti pada tabel. Lanjut, untuk memperoleh nilai di baris pertama, kita kurangkan dengan 2/10 dikali baris kedua, sehingga diperoleh seperti ini. Untuk baris ketiganya, kita kurangkan dengan 6/10 dikali baris kedua, diperoleh seperti ini. Lanjut, untuk baris keempatnya, kita kurangkan dengan 2/10 dikali baris kedua, diperoleh seperti ini. Lanjut, untuk baris kelimanya, kita kurangkan dengan -4 dikali baris pertama. Dikurangkan dengan -4 dikali baris kedua, diperoleh seperti ini. Lalu untuk baris ke-6-nya, kita kurangkan
dengan negatif 50.000 dikali baris kedua. Diperoleh seperti ini. Untuk sheet J-nya sama, mengalihkan kolom CB dengan kolom-kolom yang ada. Diperoleh seperti ini. Untuk sheet J min CJ-nya kita kurangkan baris CJ dengan koefisien dari tiap-tiap kita kurangkan dengan koefisien dari fungsi tujuan dengan baris CJ. Kita peroleh seperti ini. Karena bagian G nilai Z max, karena untuk setiap CJ min CJ lebih dari atau sama dengan 0, maka program optimal. Selesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 20, dan Z sama dengan 0. Sehingga nilai Z max-nya adalah 2.230.000. Untuk kita cek, kita kalikan 365.000 dengan 2 ditambah 75.000 dengan 20 ditambah 125.000 dikali 0 sama dengan 730.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 2.230.000. Jadi keuntungan maksimal yang bisa didapat adalah 2.230.000 rupiah. Lanjut analisis program linear dengan POM-QM. Kita pergi ke aplikasi POM-QM-nya dulu. Di sini kita pilih linear programming, terus kita buatkan number of constraint-nya yaitu 6, number of variable-nya 3. Sini maximize, kita klik OK. Lanjut, selanjutnya kita masukkan data-data yang ada pada soalnya. Ketika semua dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sudah dimasukkan seperti ini, kita tekan solve. Di sini akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada maximize dan dijelaskan seperti ini. Kita kembali ke PowerPoint-nya sama dengan yang ada di aplikasi POM-QM-nya tadi. Di sini diperoleh untuk hasilnya. Di sini ada X1-nya atau X-nya 2, X2-nya atau Y-nya itu adalah 20, dan Z max atau maksimumnya adalah 2.230.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Setelah melakukan analisis program linear secara manual dan menggunakan aplikasi POM-QM, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Meuvel Olbety pada seorang pemilik Meuvel yang bernama Bapak Sylvester Bere. Menurut Bapak Sylvester Bere, modal awal yang digunakan dalam membangun Meuvel Olbety sebesar 7 juta rupiah. Meuvel Olbety merupakan mebel yang memproduksi perabotan rumah tangga yang terbuat dari papan kayu seperti lemari, kursi, dan meja. Pengeluaran untuk belanja bahan baku sekali produksi dalam sebulan sebesar 5 juta rupiah. Dalam wawancara dengan Bapak Sylvester Bere mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Meuvel Olbety per bulannya sebesar 2 juta rupiah. Namun, setelah peneliti melakukan perhitungan menggunakan metode simplex dengan alat bantu software POM-QM for Windows, maka Meuvel Olbety baik
Misalnya, dalam sebulan memproduksi lemari sebanyak 2 unit, sedangkan untuk produksi kursi 20 unit dan meja adalah 0. Artinya tidak perlu diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal sebesar 230.000. Sehingga ada selisih keuntungan antara sebelum dan sudah melakukan metode simplex, yaitu sebesar 230.000. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam wawancara dengan Bapak Sylvester Berry mengatakan keuntungan yang diperoleh dari mebel all bed per bulannya sebesar 2 juta rupiah. Namun setelah peneliti melakukan perhitungan menggunakan metode simplex dengan alat bantu software POM-QM for Windows, terjadi peningkatan pendapatan dalam sebulan sebesar 2.230.000 rupiah. Adapun selisih keuntungan sebelum dan sudah menggunakan metode simplex sebesar 230.000. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode simplex mampu menghitung potensi maksimal dari sebuah. Sekian presentasi dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.